qala rabbuka, dan ingatlah ketika Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sampai Allah akan menciptakan sebuah makhluk bernama manusia, dan makhluk ini akan Allah sebagai khalifah, sebagai sedangkan kami para malaikat di sini senantiasa memuji Engkau ya Allah dan senantiasa bersujud kepadamu. Lalu jawab Allah, sesungguhnya Allah dibandingkan dengan engkau, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang memberikan informasi. Malaikat itu sudah memprediksi bahwa diciptakannya manusia di muka bumi ini akan menimbulkan dan kegaduhan. Hal itu tidaklah remehkan sifat tamak dan sifat serakah dari manusia. Akan tetapi Allah Maha Tahu, Allah Maha Rahman dan Rahim. Allah ciptakan manusia, namun tidak hanya diciptakan. Allah Subhanahu wa taala memberikan tanggung jawab penuh kepada manusia untuk mengelola bumi ini dengan nama khalifah. Manusia diberi dedikasi sebagai khalifah atau pemimpin. Manusia diberi kewenangan untuk mengelola lautan beserta isinya. Manusia diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola daratan beserta isinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kewenangan kepada manusia untuk mengelola hutan, sawah, ladang, bahkan tambang. Semuanya diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Itulah kemenangan Allah yang diberikan kepada manusia, karena manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah atau pemimpin. Selanjutnya ma'asyiral muslimin, setelah alam ruh, alam rahim, alam dunia saat ini, manusia akan memasuki alam yang selanjutnya, alam yang keempat, yaitu alam barzah atau alam kubur. Ketika tugas manusia di dunia sudah selesai, ketika tanggung jawab manusia di dunia sudah selesai, maka manusia akan memasuki fase selanjutnya, yaitu alam barzah atau alam kubur. Dan disinilah manusia akan menunggu apa?
menunggu untuk menuju di alam akhirat. Sampai kapan? Sampai nanti Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kiamat yang ditandai dengan 2 tiupan trompet. Tiupan sangkakala yang pertama akan membinasakan seluruh umat manusia, dan tiupan sangkakala yang kedua Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kembali orang-orang yang sudah mati. Dan ketika semuanya sudah dibangkitkan, maka semuanya akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala menuju padang mahsyar, dan kita menuju alam yang terakhir, yaitu alam akhirat. Alam ruh sudah, alam rahim sudah, alam dunia sudah, alam barzah juga sudah, dan yang paling terakhir alam kelima, dan kita akan kekal di dalamnya, yaitu alam akhirat. Khalidina fiha abada. Kita akan berada di sana selama-lamanya. Dan di alam akhirat ini kita akan menghadapi sebuah kenyataan bahwa setiap perilaku kita yang ada di bumi, setiap tindak tanduk kita selama hidup ternyata direkam oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat dengan rinci oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan di yaumil mizan, di yaumil hisab, kita semuanya akan ditunjukkan. Di sebelah kanan kita ada catatan amal baik kita, dan di sebelah kiri kita ada catatan amal buruk kita. Maka barang siapa yang timbangan amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya, maka janji Allah, lahul jannah, baginya adalah surga. Dan begitu pun sebaliknya, kata Allah, jika manusia timbangan amal buruknya lebih berat daripada amal baiknya, maka baginya adalah neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika ujung kehidupan dunia, jika puncak kehidupan dunia adalah kematian, maka puncak dan ujung dari kehidupan akhirat adalah surga atau neraka. Kita mau hidup di surga khalidina fiha abada, atau kita akan hidup di neraka selama-lamanya. Maka beruntunglah kita yang masih hidup hari ini, kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup nafas dan hidup pada sore hari ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gambaran, telah memberikan kabar tentang surga dan neraka. Bukan hanya gambaran keadaannya, tapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan gambaran-gambaran tentang perkara-perkara yang mampu menarik kita ada di sana, di surga atau di neraka. Di dalam surat Al-Mudaththir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin wa kunna nukadzibuna biyaumiddin." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam surat Al-Mudaththir tersebut seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin menceritakan kepada kita, ingin menggambarkan kepada kita bahwa nanti di yaumil akhir akan ada percakapan, akan ada dialog,
akan ada omong-omongan antara dua golongan, yaitu golongan penduduk surga dan golongan penduduk neraka. Nanti di akhirat dua orang ini akan berdialog. Ma salakakum fi saqar. Penduduk surga bertanya, Ma salakakum fi saqar. Wahai saudaraku, wahai sahabatku penduduk neraka Saqar, apakah yang menyebabkan dirimu sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala melemparkanmu dan menempatkanmu di dalam neraka Saqar? Kemudian penghuni neraka Saqar menjawab, wahai penduduk surga, ada 4 perkara yang menyebabkan diriku dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di neraka Saqar. Jawaban yang pertama adalah qalu lam nakum minal musallin. Dahulu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan aku kesempatan hidup di dunia, aku hanya menjadi hamba yang cinta dunia saja. Aku menjadi hamba yang hanya menuruti nafsu dunia saja. Dan selama hidup di dunia, aku hanya disibukkan dengan urusan-urusan dan perkara-perkara dunia. Itulah jawaban pertama dari penduduk neraka Saqar. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Karena kesibukan mereka mencari dunia, karena kesibukan mereka mencari harta dan benda, sampai melupakan kewajiban mereka sebagai seorang hamba, yaitu beribadah, sujud dan rukuk. Mereka tidak memiliki waktu karena waktunya habis untuk mencari urusan-urusan dunia. Ma'asyiral muslimin, urusan ibadah itu urusan yang penting. Bahkan sekelas Nabi Ibrahim, sekelas Nabi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim itu senantiasa berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah aku dan keluargaku dan anak keturunanku muqimas sholat, orang yang selalu dan senantiasa melaksanakan sholat, senantiasa sujud dan rukuk di hadapan Engkau ya Allah. Itu Nabi Ibrahim. Beliau takut untuk meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Nabi Ibrahim setiap hari berdoa secara demikian. Dan di akhir doanya, Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, dengarkanlah dan terimalah doaku ini. Nabi Ibrahim takut doanya ini tidak diterima, makanya di ujung doanya Rabbana wa taqabbal du'a. Lalu kemudian penduduk surga bertanya lagi, Ma salakakum fi saqar? Wahai saudaraku, wahai sahabatku penduduk neraka Saqar, apakah yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala menghukummu dan menangkap dan menempatkanmu di dalam neraka Saqar? Jawaban mereka adalah
walam nut'imul miskin. Dulu ketika kami hidup di dunia, Allah Subhanahu wa taala memberikan kami rizki yang melimpah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kami harta benda yang banyak. Allah Subhanahu wa taala memberikan kami ekonomi yang mapan. Tapi rizki tersebut, harta tersebut, ekonomi tersebut aku nikmati sendiri. Tidak pernah aku keluarkan zakat. Tidak pernah aku keluarkan infak. Tidak pernah aku keluarkan sedekah. Bahkan kami tidak pernah sedikit pun berbagi kepada saudara-saudara kami yang kesusahan. Saudara-saudara kami yang tergolong dalam golongan fakir, miskin, duafa. Tidak pernah sama sekali. Walam nakun nut'imul miskin. Itulah jawaban penghuni neraka Sakor yang kedua. Ma'asyiral muslimin, jika ketika kita melihat jawaban kedua tersebut, maka kita akan mengetahui betapa pentingnya nilai sedekah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Munafiqun bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Munafiqun, "Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin." Orang-orang munafik ketika ajal akan datang, ketika kematian akan menghampiri orang-orang munafik, mereka berkata, "Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib." Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah. Ini orang-orang munafik berkata demikian. Ya Allah, berilah kami kesempatan sebentar saja. Tolong kematian kami undur sehari saja ya Allah. Maka kami akan menjadi hamba-Mu yang paling nomor satu bersedekah. Wa akum minas sholihin. Dan kami akan menjadi hamba-Mu yang soleh. Bahkan sekelas orang yang munafik saja, ketika kematian akan datang, dia tidak meminta untuk sholat, karena sholat amalan pribadi. Dia tidak minta untuk berpuasa, karena puasa amalan pribadi. Dan dia juga tidak minta untuk haji, karena haji amalan pribadi. Tapi yang mereka minta ketika ajal datang, fa'asoddaqu. Ya Allah, berikan kami kesempatan sehari saja untuk bersedekah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menambahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Itqun nar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menyebutnya 2 kali. Itqun nar walau bikistin tamrotin. Itqun nar, selamatkanlah dirimu. Selamatkanlah dirimu dari panasnya api neraka walau bikistin tamrotin. Walau hanya dengan separuh dari buah kurma. Dari hadis tersebut, ma'asyiral muslimin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita, menganjurkan kepada kita untuk bersedekah semampu kita. Sekecil apapun yang kita miliki, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan dengan
separuh dari buah kurma, jika itu yang kita miliki, maka sedekahkan. Beliau menjelaskan, barangkali dengan setengah dari buah kurma itu yang menyebabkan dirimu terhindar dari api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jawaban yang pertama adalah karena meninggalkan ibadah. Jawaban yang kedua, karena enggan untuk berbagi dengan at'amul miskin, orang-orang miskin. Kemudian penduduk surga bertanya lagi, ma salakakum fi saqar? Wahai saudaraku, wahai sahabatku, ma salakakum fi saqar? Apakah yang membuat Allah Subhanahu wa taala menempatkanmu dan menghukummu di dalam neraka saqar? Lalu penduduk neraka saqar menjawab, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dulu ketika kami hidup di dunia, kami senantiasa menggunakan lidah kita, lisan kita, dan mulut kita untuk perkara-perkara yang bernilai batil. Dulu ketika hidup di dunia, kami senantiasa menggunakan mulut kita, lidah kita, dan lisan kita untuk perkara-perkara yang boleh. Setiap hari kami gunakan mulut kita untuk ghibah. Setiap hari kami gunakan mulut kita untuk fitnah. Dan setiap hari kita gunakan mulut kita untuk dusta. Oleh karena itu, perkataan-perkataan kita selama di dunia itulah yang menyeret kami ke neraka saqar. Karena kami tidak bisa menjaga lisan kita untuk berkata yang baik, karena kami tidak bisa menjaga lisan kita untuk berucap yang baik, maka perkataan-perkataan ghibah, fitnah, dan dusta itulah yang keluar dari mulut kami, yang mengantarkan kami sampai di neraka saqar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Padahal Rasulullah SAW telah berpesan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir, falyakul khairan, maka mulutnya gunakan untuk berkata atau perkataan-perkataan yang benar saja. Apabila tidak mampu, auliyasmut, maka lebih baik diam. Bahkan Rasulullah SAW di dalam hadis yang lainnya menyebutkan bahwa manusia yang tidak bisa menjaga mulutnya, yang tidak bisa menjaga lisannya dari perkataan dusta, maka Rasulullah SAW memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang munafik. Ayatul munafiki salasu, idza haddasa kadaba, wa idza wa'ada ahlafa, wa idza tumina khana. Ciri dari orang munafik adalah yang pertama, apabila berkata ia dusta, apabila berkata ia berbohong. Ciri yang kedua, wa idza wa'ada ahlafa, apabila ia berjanji ia ingkar, apabila ia berjanji ia tidak menepati. Dan ciri yang terakhir, ciri orang munafik,
wa idza tumina khana. Dan apabila dipercaya ia khianat. Karena waktunya yang mau habis, terakhir. Dan jawaban penghuni neraka Sakor yang terakhir dan yang keempat, ketika penduduk surga bertanya kepada mereka, Ma salakakum fi Sakor? Wahai penduduk neraka Sakor, apakah yang membuatmu menjadikan Allah Subhanahu wa taala menghukummu di dalam neraka Sakor? Maka jawaban mereka adalah wa kunna nukadzibuna biyaumiddin. Dulu ketika kami hidup di dunia, kami hidup semau kami. Kami hidup tanpa aturan. Tidak pernah kami hiraukan syariat. Tidak pernah kami hiraukan aturan Allah beserta Rasulnya. Bahkan halal dan haram bagi kami sama saja. Karena wa kunna nukadzibuna biyaumiddin. Karena kami tidak pernah percaya dan tidak akan pernah percaya dengan adanya hari pembalasan atau hari akhir. Ma'asyiral muslimin, dari ayat tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa terdapat 4 perkara yang menjadikan manusia nanti di akhirat menjadi penghuni neraka Sakor. Yang pertama adalah karena kesibukan selama di dunia sampai lupa kewajibannya sebagai seorang hamba yang beribadah dan melaksanakan sholat. Yang kedua, rezeki yang Allah berikan, harta yang Allah berikan, mereka nikmati sendiri tanpa memperpedulikan orang-orang di sekelilingnya. Mereka enggan untuk bersedekah, enggan untuk membayar zakat. Dan yang ketiga, mereka tidak pernah percaya dengan adanya hari pembalasan dan hari kiamat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup kajian pada sore hari ini dengan doa. Semoga niat kita selama duduk dan mendengarkan kajian ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah dan nantinya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tahussu'ana wa tadarru'ana. Allahumma barik lana fi umrina, Allahumma barik lana fi 'ilmina, Allahumma barik lana fi rizqina, Allahumma barik lana fi dhurriyyatina, Allahumma barikna fi syahri Ramadan. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.